Oke, kita sekarang teruskan tentang pelatihan dan dokumentasi. Mengapa pelatihan dan dokumentasi diperlukan? Ya, mengapa pelatihan dan dokumentasi itu penting? Tentunya untuk keberlanjutan usaha perlu dipikirkan untuk tidak saja satu orang tahu dan bisa, tapi juga keseluruhan yang terlibat tahu dan bisa mengerjakan. Dan mengenai dokumentasi sendiri, mengapa kita perlu SOP? Sebenarnya kalau kita bicara standard requirement, kita bicara ada ISO, segala macam, itu ada istilah yang mengatakan seperti ini, you write what you do what you write. Jadi keselarasan dengan standar internasional atau standar yang lain apapun itu, terutama yang menyangkut keselamatan ini ya, itu sebetulnya simpel saja. Apa yang dikerjakan ditulis, dan kemudian yang tulis itu dikerjakan. Jadi tidak ada yang namanya biasanya begini, biasanya begitu. Itulah kenapa kita perlu menggunakan SOP, checklist, dan ini kita bicara mengenai checklist. Selama ini kita adalah step by step checklist untuk deployment marketing automation. Sebelum kita mengerjakan secara keseluruhan marketing automation atau otomasi pemasaran, kita lakukan satu persatu dari persiapan ya, kemudian ke implementasi, dan kemudian ke scalingnya, ke monitoringnya, sampai juga aspek-aspek seperti pick up dan segala macamnya, security. Nah, karena ini kita juga sudah secara batasan, tidak lagi batasannya ke offline saja, batasan tempat ya, jadi tidak terbatas sama tempat, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Maka ada baiknya juga kita mengadopsi alat yang bisa digunakan secara online. Banyak, misalkan ini contohnya Trello. Kalau kita punya tim, kita bisa gunakan Trello untuk bisa melakukan pelatihan sekaligus juga melakukan komunikasi atas apa yang kita kerjakan. Komunikasi tentang SOP misalkan, komunikasi mengenai pekerjaan, sehingga ada di sini kalau kita lihat ada to do, doing, dan apa yang harus dikerjakan untuk masing-masing timnya, kemudian sedang dikerjakan dan sudah dikerjakan. Atau kita juga bisa menggunakan yang lain, alat yang lain seperti Notion. Notion ini juga hampir sama dengan Trello, hanya Notion lebih fleksibel karena dia juga bisa mengakomodir penggunaan database. Kalau kita lihat di sini ada AI, kemudian ada wikis. Wikis itu semacam dokumentasi kayak Wikipedia itu ya. Kemudian ada project-project yang bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dokumentasi docs, di situ ada docs. Cara kerjanya hampir sama, maksudnya entah itu kita menggunakan Trello, Notion, atau mungkin juga menggunakan Entas atau Asana atau yang lain, kurang lebihnya sama. Hanya kita perlu mempelajari dengan saksama masing-masing fitur yang paling cocok dengan tim kita itu sebetulnya yang mana. Terutama juga kalau kita bicara mengenai pengenaan harganya, karena sebetulnya masing-masing juga sama sih. Notion maupun Trello tuh umumnya mereka itu mengenakan harga per user per bulan, atau bisa dibayarkan dalam waktu 1 tahun penuh per usernya. Kalau usernya makin banyak, ya bayarnya makin banyak. Tapi ini worth it untuk dimiliki karena bisa mengefisienkan tadi pelatihan dan dokumentasi. Dan tentunya kalau bicara aplikasi-aplikasi ini, Trello maupun Notion, tidak sekedar untuk pelatihan dan dokumentasi, tapi juga untuk memastikan bahwa proyek apapun itu proyeknya bisa berjalan dengan lancar. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas.